Horas, Shalom. Saya Grace Agustin, Buru Dolok Saribu. Dolok Saribu dari Raja Humbil yang berasal di Pardapdap, daerah Lumbana Bolon, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Saya lahir dan dibesarkan di daerah perkebunan PTP Nusantara 4 di Kabupaten Simalungun. Anak ketujuh dari 8 bersaudara. Nama Nubuhon ataupun Inang Pangitubu adalah Boru Napitupulu. Tapi kalau Bapak sudah lama tiada di 2009, Inang Pangitubu puji Tuhan masih sehat, ada di Huta. Saat ini saya mendapat penugasan dari Dirjen Kebudayaan sebagai penggiat budaya Kemendikbudristek Dikti di Kabupaten Toba. Dan untuk background pendidikan sendiri, saya lulusan arsitektur USU, kemudian S2-nya saya mengambil magister hukum. Nggak nyambung ya, tapi nanti ada kisahnya. Dalam perjalanan hidup saya, mungkin yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, memberkati teman-teman orang-orang muda, ataupun pemirsa sekalian, sangat banyak yang bisa saya kisahkan. Terutama ketika saya selesai dari kuliah di arsitektur USU. Jadi waktu itu di 2004 saya tamat, saya angkatan 2000, kemudian terjadi tsunami Aceh dan mereka membutuhkan arsitek. Tetapi yang menjadi kisah yang ingin saya saksikan adalah bahwa Tuhan telah mengatur semua perjalanan hidup saya untuk kemudian akhirnya bisa bergabung dengan sebuah perusahaan internasional NGO yang namanya Care International di Simulo Aceh. Saya waktu itu tidak tergerak ataupun tidak terpikir bahwasanya akan bergabung dengan mereka, tetapi Tuhan buka jalan dan buka sebuah jalan keajaiban di mana mereka sendiri yang kemudian mengkontak saya untuk bergabung, dan ketika sudah sesi wawancara akhirnya lolos dan diterima di sana. Di Aceh saya bekerja selama lebih dari 2 tahun. Itu diawali sebagai Technical Project Officer, Junior Arsitek, dan kemudian akhirnya sampai ke Assistant Manager dan selesai dengan posisi tertinggi di program shelter, yaitu sebagai Manager Shelter. Sesudah selesai di Aceh, sebenarnya saya masih diminta untuk lanjut ke sana, tapi karena di Aceh itu hutan gitu ya, daerah yang agak perlu refreshing, akhirnya saya menyatakan selesai dengan proyek shelter yang memang sudah selesai dan menolak dengan halus ya tawaran waktu itu sebagai asisten program area. Kemudian saya liburan ke Jakarta dan Tuhan kembali melakukan sebuah keajaiban ya, kebaikannya. Saya jalan-jalan sebentar ke daerah Kemang Selatan, itu kantor Mercy Corps Internasional, tempat teman saya dulu waktu di Aceh kerja. Jadi kenal-kenalan begitu, akhirnya setelah selesai perkenalan, hanya 1 hari di kantor tersebut, saya kemudian keliling-keliling Jakarta kurang lebih seminggu, tapi kemudian ada telepon masuk ke nomor teman saya dan meminta saya untuk bergabung di perusahaan tersebut. Jadi akhirnya saya pun mendapat kesempatan istimewa itu, saya bersyukur dan kemudian terlibat dalam beberapa proyek di Mercy Corps International Indonesia sebagai researcher, kerjasama dengan seorang periset juga dari Amerika. Selesai dari sana kita lanjut program di pemukiman Kumuh, Jakarta Utara. Kemudian saya juga pernah menjadi community researcher di program Banyu Biru, dan masih ada beberapa proyek termasuk proyek penugasan ke luar negeri. Di 2009 Tuhan izinkan satu duka cita menghampiri hidup saya, yaitu waktu bapak saya meninggal dan saya nggak sempat merawat dan pulang ke rumah sudah ketemu dengan jenazah orang tua saya, bapak saya. Dan waktu itu saya memutuskan untuk tidak lagi kembali ke Jakarta. Saya ingin berada di Huta, tepatnya waktu itu daerah Ujung Padang, Simalungun, untuk bisa dekat dengan orang tua saya. Tapi memang saya berjanji selama kerja di NGO itu
hal-hal teknis yang berupa keilmuan arsitektur itu tetap saya gunakan, namun hal-hal yang berupa humanity, sosial itu tumbuh lebih besar karena memang sebelumnya kerja di daerah bencana, tsunami, kemudian masuk ke Jakarta juga daerah kumuh ya, yang melihat begitu banyak hal-hal tragis di masyarakat, orang-orang terpinggirkan atau orang-orang marginal. Waktu saya pulang itu saya janji bahwasanya saya tidak akan menjadi pekerja ataupun profesi pure arsitek, karena pastinya kalau arsitek itu hanya ketemu orang menengah dan orang berduit. Jadi hal yang berupa sosial tadi saya ingin kembangkan. Saya janji nggak akan lagi kerja di developer yang hanya ketemu gambar dan uang gitu ya. Artinya saya, ya mungkin aja juga proyek-proyek yang arsitek itu menyentuh orang-orang miskin, tetapi umumnya memang tidak ke sana targetnya. Jadi saya pun akhirnya berjanji untuk memulai satu proyek yang bisa memberkati masyarakat. Puji Tuhan, Tuhan kirim juga satu mukjizat lagi dan lagi, karena ada begitu banyak mukjizat yang Tuhan kerjakan. Saya dipercaya sebagai penanggung jawab untuk salah satu program yang disebut Pusat Layanan Internet Kecamatan, masuk ke daerah-daerah yang belum ada jaringan internet. Waktu itu saya membuat usulan untuk di daerah orang tua saya di Kecamatan Ujung Padang, tetapi Tuhan akhirnya memberi lebih dari apa yang saya harapkan. Saya diberi tanggung jawab untuk mengelola 2 titik, satu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dan satunya lagi Kecamatan 50 Kabupaten Batubara. Dan dalam kesempatan ini tidak bisa saya ceritakan secara detail dan prosesnya itu luar biasa. Mereka percayakan seorang Grace yang tidak ada hubungannya juga dengan waktu itu disebut Departemen Komunikasi ya, hanya karena anugerah Tuhan. Dan puji Tuhan dari 2 fasilitas ini, terutama yang di Batubara, saya juga sebagai pendatang di sana akhirnya bisa berkembang menjadi layanan untuk lembaga pelatihan kerja. Lembaga pelatihan kerja itu bernama Grace Education Center dan sudah terakreditasi oleh BAN PNF, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non-Formal, juga sudah terakreditasi lewat LALPK, Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja di bawah Kemenaker dan tadinya itu Kemendikbud, dan sampai hari ini masih bisa beroperasi. Lama berada di Batubara mengelola lembaga pelatihan kerja, akhirnya Tuhan buka satu jalan untuk saya terhubung dengan hal-hal yang berupa budaya. Waktu itu ada satu momentum di mana Silai Sabungan membuat pesta tugu. Nah, ini menarik karena saya dibesarkan di daerah Jawa, saya lebih fasih bahasa Jawa, dan boy marbasa Batak yang dulu ya. Tapi sekarang sudah bisa, dan itu ada sejarahnya. Sejarahnya berawal dari ketika ada Ito Sialoho membawa saya ke pesta tugu tersebut dan berkenalan dengan banyak orang-orang, termasuk juga seluruh keturunan dari Pomparan Silai Sabungan di Dairi Paropo, tepatnya Tugu Silai Sabungan. Selesai dari pesta itu, saya ada tergabung dalam sebuah grup yang disebut Raja Parmahan. Nah, waktu itu saya bingung juga Raja Parmahan ini apa gitu ya. Ternyata kalau misalnya kita lihat di silsilah, terutama untuk orang muda ya, itu adalah anak dari keturunan Raja Silai Sabungan yang punya 8 anak ya, 1 buru. Ketepatan kalau Dolok Saribunya itu naik ke atas itu ada namanya Sondi Raja, turun lagi ada Raja Parmahan, Raja Bunga-Bunga, kemudian ada Sinabutar, Sialoho, Sinabang, Sinagiro. Nah, Dolok Saribunya itu ke bawah lagi ada Dolok Saribu, Sinurat, Nadabdab. Nah, dari pertemuan itu saya belajar sedikit, termasuk di grup itu orang-orang tua bicara tentang budaya, tarombo, kemudian silsilah dan lain-lain. Dan tidak sengaja saya pikir itu udah jalan Tuhan ya, ada seseorang yang menyambut saya di grup tersebut dan bercerita tentang diri saya. Sebenarnya saya juga nggak terlalu kenal dengan orang ini, tapi mungkin pada saat pesta di daerah itu sudah terjadi percakapan yang tidak bisa langsung saya ingat gitu. Dan dari sana kemudian saya terhubung komunikasi dengan Bapak TB. Ada 3 kali pertemuan, tepatnya waktu itu sedang dilakukan premier dari Merah Putih Memanggil dari TB Silalai Pictures Production. Jadi saya terbang ke Jakarta untuk nonton bareng beliau premier tersebut. Hanya 1 hari, kemudian saya balik lagi ke Batubara. Dan berikutnya beliau ketemu lagi dengan saya di sebuah kesempatan di mana saya dipercaya memberikan sesi sharing untuk ceramah ke anak-anak Yayasan Sopo Surung, itu sekolah unggulan ya yang ada di Toba, teman-teman mungkin banyak yang tahu. Nah, di sana saya kasih ceramah untuk anak kelas 1, 2, dan 3. Selesai ceramah ada acara
makan malam dan saya juga langsung pulang. Kemudian pertemuan ketiga dengan Bapak TB atau Pung TB Silalahi pada saat ada pesta untuk perayaan ulang tahun Toba. Nah, pada kesempatan itu kemudian puji Tuhan beliau meminta saya untuk mendapat mandat sebagai Direktur Museum TB Center. Sejujurnya karena memang saya banyak tidak tahu tentang hal budaya, waktu itu saya masih sempat berpikir bahwasanya ini tugas yang tidak mudah begitu. Tetapi dengan motivasi beliau, kemudian saya juga diberikan banyak support untuk bisa belajar Marsiajar Marbahasa Batak, kemudian terkait budaya, hal-hal yang banyak sekali akan saya gali terkait budaya Batak itu. Saya harus belajar di museum, dan memang selama menjabat dari akhir 2017 saya sudah kenal beliau, kemudian di 2018 sampai ke 2020 dengan pertolongan Tuhan saya bisa menunaikan kepercayaan tersebut, dan puji Tuhan juga pada saat saya menyampaikan bahwasanya ada hal urgent yang harus saya selesaikan atau saya kerjakan di lembaga pelatihan kerja saya yang tadi saya sudah cerita di Batubara. Ketepatan itu lagi COVID ya, museum tutup dan tidak ada sementara, tidak ada kegiatan untuk terima tamu. Jadi kemudian saya minta izin gitu, karena lembaga pelatihan kerja saya yang ada di Batubara itu mendapat kepercayaan untuk program kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pelatihan kerja. Nah, masa di mana COVID itu sudah dari bulan Februari sampai pertengahan 2020 itu bukan masa yang mudah untuk banyak usaha, baik usaha kecil maupun usaha besar, termasuk lembaga saya. Oleh karenanya saya minta izin untuk langsung menghandle dan kemudian letak jabatan di museum untuk dilanjutkan oleh rekan teman saya sendiri ya. Kemudian di sana saya selesaikan sampai akhir tahun, dan mungkin sudah jalan Tuhan. Selesai saya pertanggungjawaban untuk program Grace Education Center itu kembali dipercaya oleh hal-hal yang terkait budaya, tepatnya di Dirjen Kebudayaan untuk menjadi penggiat budaya Kabupaten Toba. Jadi saya balik lagi ke Toba, tadinya udah mau tinggalkan Toba gitu ya. Nah, kemudian dari 2021 sebagai penggiat budaya banyak jalan di daerah-daerah Toba, di desa-desa, di komunitas-komunitas, saya makin banyak tahu tentang hal-hal terkait budaya. Dan puji Tuhan ya, bahkan momen baru saja yang dirayakan oleh Pomparan Raja Dolok Saribu membuat saya lebih paham banyak hal terkait budaya, sejarah, dan terkait hal-hal yang berhubungan dengan Parto Romboan. Nah, sungguh bersyukur baru semalam ya dilangsungkan pesta untuk peletakan batu pertama Tugu Raja Dolok Saribu di Desa Naga Timur Lumban Holbung, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba. Dihadiri oleh begitu banyak Dolok Saribu Pomparan yang dari Jakarta, dari Pekanbaru, macam-macam lah, nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya juga jadi kenal dengan banyak orang tua saya dan keluarga besar Dolok Saribu. Itu menjadi satu momen di mana kedepannya saya bersama para Pomparan Dolok Saribu, termasuk tua-tua tentunya yang akan menjadi paniroy buat kami, akan mengerjakan banyak hal terkait program budaya. Dan juga ketika saat ini saya juga bersyukur di hari sebelum dilakukannya Pesta Tugu telah dilangsungkan juga sebuah musyawarah besar dari Pomparan Raja Dolok Saribu di Taman Gurgur, Kecamatan Tampahan, dan itu menjadi sebuah momentum lain yang benar-benar memberikan semangat tersendiri khususnya untuk saya dan juga semua keluarga besar Dolok Saribu mulai bergandengan tangan akan merancang banyak program-program yang mendukung peningkatan kapasitas SDM khususnya keturunan Pomparan Raja Dolok Saribu dan teristimewa generasi muda. Sungguh menjadi satu kesempatan yang luar biasa pada saat MUBES tersebut juga dilangsungkan di Taman Gurgur, dan puji Tuhan saat ini saya juga dipercaya di sana sebagai direktur, dan mudah-mudahan dengan dukungan dan doa dari semua keluarga besarku terkasih di Dolok Saribu, semua Pomparan Raja Dolok Saribu dimanapun berada,
lewat komunikasi yang tidak langsung sekarang ini ya, kita bisa saling berkenalan. Buat yang sudah tatap muka kemarin di Mubes maupun di Pesta Tugu, saya sangat berterima kasih untuk semua supportnya. Bahkan dapat ulos ya, itu menjadi satu doa dan sangat istimewa buat saya, itu tidak akan saya bisa lupakan. Itu menjadi sebuah doa sekaligus mandat untuk saya secara personal dan juga kami bersama teman-teman yang lain, Pemparan Raja Dolok Saribu bisa mengemban tugas-tugas besar menyambut masa-masa mendatang yang pastinya harus lebih bergiat lagi supaya tidak lupa pertama dengan hal-hal yang terkait dengan Dolok Saribu. Dengan Raja Dolok Saribu, dia turunan dari mana, misalnya ada Raja Umbil, Raja Manakas, Raja Niatan, di mana tempatnya, itu semua akan kita gali bersama. Saya rasa dalam kesempatan singkat ini itu dulu yang bisa saya sharing. Di lain waktu kita masih akan bisa ketemu dengan topik-topik yang lebih lebih bisa membuat suasana kita, mungkin bahkan bisa lanjut dengan diskusi-diskusi pertemuan, ceramah atau apapun itu yang kita rencanakan nanti masuk ke dalam program dari Punguan Toga Raja Dolok Saribu. Mulai tegodang tuh TV channel Dolok Saribu, spesial Ito Willy Dolok Saribu yang telah memberikan kesempatan untuk kita bisa bincang-bincang. Di sini saya dapat merchandise, bisa dibaca Dolok Saribu lengkap dengan aksara Bataknya. Nah, nanti terkait aksara Batak, tulisan Batak, bagaimana cara membaca, kita akan ketemu di sesi berikutnya. Kalau teman-teman sangat ingin mendapatkan merchandise ini, bisa dipesan, bisa komunikasi di channel Dolok Saribu. Molate Horas.